Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini nantinya akan dibagi menjadi 3 subjudul. Yang pertama ada hakikat demokrasi, yang kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hakikat demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Makna demokrasi. Istilah demokrasi ini dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak, yaitu rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Berikut juga ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggris, government of the people, by the people, and for the people. Yang kedua ada Carol C. Gold. Menurut Carol C. Gold, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat pemerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Yang ketiga ada Samuel Huntington. Menurut Samuel Huntington, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem tersebut dipilih melalui pemilihan jujur dan adil. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan pelaksanaannya, dan yang kedua berdasarkan prinsip ideologi. Yang berdasarkan pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung, melainkan mengikutsertaannya dilakukan lewat perwakilan. Yang berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi konstitusional atau liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau komunis atau bisa disebut demokrasi proletar. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut antara lain adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, tanggung jawab, dan kerjasama. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Yang pada subjudul yang kedua ini ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran dan budi pekerti luhur, serta kepribadian Indonesia yang berkesinambungan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas demokrasi Pancasila mengandung makna rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan, serta setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila mengalami jalan buntu dengan pemungutan suara, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem demokrasi Pancasila memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah mufakat. Dinamika demokrasi di Pancasila di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa periode,
yaitu demokrasi masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Yang subjudul yang ketiga ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Negara yang demokratis adalah negara yang berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi di kalangan warga dan melaksanaan konstitusi demokrasi. Adapun alasan pentingnya kehidupan demokratis yaitu sebagai jaminan kesetaraan warga negara, memenuhi kebutuhan umum, menjamin HAM warga negara, penghargaan terhadap keberagaman dan kompromi. Sikap positif warga negara terhadap demokrasi dapat ditujukan dengan cara ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik, serta mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk membentuk suatu kehidupan yang demokratis, masyarakat dan negara harus melaksanakan prinsip demokrasi yang membangun kehidupan demokratis diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pada lingkungan keluarga ada juga contohnya bersikap sopan dan santun terhadap seluruh anggota, menghargai pendapat semua anggota keluarga, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah ada tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari, berperilaku santun terhadap warga sekolah, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antar sesama teman. Lingkungan masyarakat bersikap sopan santun terhadap orang lain, memilih pengurus RT atau RW secara demokratis, melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya. Adapun di lingkungan berbangsa dan bernegara, menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan pemilu dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.